Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Devania Dida Putri dengan NIM 204570001 SP17448, kelas Pari A 2020. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengolahan arsip kartografi, gambar teknik, dan kearsitekturan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya, yang terhormat kepada Kepala Kantor Pusat Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dan tim yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya sebagai arsiparis di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang diamanahi menjadi koordinator dalam melakukan pengolahan arsip kartografi dan kearsitekturan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengolahan. Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 16 Tahun 2012 mengenai pedoman pengelolaan arsip kartografi dan kearsitekturan, untuk melakukan pengolahan arsip tersebut melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama identifikasi arsip, sistem dan provenance, kemudian deskripsi arsip, manuver, dan sarana temu kembali. Untuk identifikasi arsip, sistem, dan provenance ini, kami mengidentifikasi berdasarkan isi dan konteks dari arsip tersebut. Kemudian untuk sistem dan provenance ini, kami menggunakan sistem klasifikasi sebagai sarana temu kembalinya, dan provenance yaitu asal-usul yang digunakan untuk menjaga arsip agar tetap terkelola sesuai dengan pencipta arsip tersebut. Kemudian untuk deskripsi arsip. Dalam melakukan pengisian formulir deskripsi arsip, kartografi dan arsitekturan disesuaikan dengan karakter dari setiap arsip yang diolah. Kemudian untuk manuver ini merupakan penyatuan informasi arsip baik dengan konvensional maupun digital, dan yang terakhir merupakan sarana temu kembali. Untuk sarana temu kembali ini menggunakan kode klasifikasi dengan pemberkasan subjek dan geografis, di mana untuk pemberkasan subjek ini berdasarkan isi dan konteks dari informasi arsip tersebut, dan untuk geografi ini berdasarkan nama tempat. Untuk kode klasifikasi tersebut dituangkan ke dalam daftar arsip bentuk khusus. Selanjutnya merupakan lampiran. Di sini saya akan menunjukkan kartu deskripsi berdasarkan arsip yang telah diberikan untuk dilakukannya pengolahan. Sebagai contoh, pada arsip nomor 1. Dalam formulir deskripsi ini terdiri atas font, seri, file, nomor urut, kode, judul, isi informasi, kurun waktu, volume, ukuran, warna, cetak atau tulis, tinta atau pensil, asli atau kopi, penerbit, skala, posisi, jenis arsip, dan tunjuk sila, dan tak lupa juga lampiran. Sebagai contoh pada arsip nomor 1, ini untuk fonsen mengenai Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, untuk serinya pembangunan laboratorium, filenya lab teknik struktur, nomor urut yaitu nomor urut arsip yang telah dideskripsikan, dan kebetulan ini nomor 1 berada di arsip nomor 1 juga. Untuk kode, judul, isi informasi mengenai denah baru laboratorium struktur Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada lantai 2 dengan potongan A-A, kurun waktu, volume 1 lembar, ukuran, warna, cetak, tinta, asli, dan untuk penerbit staf teknik QGI, program studi teknik sipil, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Skalanya 1:100 dan 1:50. Posisinya berada di Sleman, Yogyakarta. Kemudian jenis arsipnya kearsitekturan, denah, dan tunjuk silangnya tidak ada, dan lampiran juga tidak ada. Kemudian selanjutnya mengenai kode klasifikasi. Untuk kode klasifikasi, kami menggunakan kode klasifikasi yang berlaku di Universitas Gadjah Mada, dan sedikit tambahan pada sekunder dan tersiernya. Yang pertama merupakan GA, itu sebagai Architectural Records, HN sebagai arsitektur gedung Fakultas Teknik, dan PL itu sebagai pembangunan laboratorium. Dan untuk numerik 1 sampai numerik 6, ini merupakan ruang lab tersebut, mulai dari ruang lab teknik struktur, mekanika tanah, lingkungan, komputer, penyihatan, dan hidro. Sehingga kalau klasifikasinya dapat berbentuk
AG garis miring GA titik AN garis miring PL garis miring 01 garis miring sekian. Kemudian yang ketiga mengenai daftar arsip bentuk khusus. Untuk daftar arsip bentuk khusus, untuk kolom-kolom yang tersedia itu sama seperti yang ada di deskripsi arsip, mulai dari pelaksana, font, seri, file, judul, isi informasi, kurun waktu, warna, cetak, penerbit, skala, posisi, dan lainnya. Selain itu juga terdapat lokasi simpan, yaitu hyperlink dari arsip yang telah dilakukan deskripsi tersebut. Kemudian, setelah itu untuk sarana prasarana penyimpanannya. Untuk arsip konvensional dan arsip digital atau elektronik. Untuk arsip konvensional menggunakan vertical plane, kabinet, horizontal plane kabinet, dan tubes. Untuk yang arsip digital menggunakan plot dan repository. Dan selain itu juga untuk sarana prasarana ini terdapat kelebihan kekurangan, dan tentunya untuk kelebihannya itu dari kedua arsip ini sarana penyimpanannya tentunya menjadi efisien, efektif, dan juga kemudian untuk vertical plane tentunya untuk kekurangannya itu dikarenakan posisi arsip tersebut berdiri sehingga dikhawatirkan dapat merusak fisik di arsip tersebut. Dan untuk horizontal plane posisi arsip bentuk khusus itu disimpan secara tertidur sehingga dalam melakukan pengambilan arsip tersebut dikhawatirkan dapat merusak dari fisik arsip tersebut. Kemudian untuk tubes ini karena posisi arsip tersebut digulung sehingga dikhawatirkan dapat merusak bentuk dari fisik tersebut, dan juga kemungkinan terjadinya kerusakan yaitu terlipat. Untuk kelautan repositori secara umum tentunya mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk dapat menggunakan sarana prasarana tersebut. Kemudian untuk sarana penyimpanan konvensional fisik ini sebagai contoh terdapat satu horizontal plane, dan di setiap satu horizontal plane ini terdapat 5 baris, dan setiap barisnya ini terdiri atas satu topik atau berkas dari arsip kartografi. Kemudian di dalam laci tersebut diberikan nama seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan, yaitu gedung pusat dan nomor kode klasifikasinya yaitu AG garis miring GA titik AA titik 00 titik 1 titik 1, dan diberi keterangan juga ini R5 ini merupakan sebagai baris kelima. Kemudian ini untuk penjelasan lebih lengkapnya. Jadi satu baris ini kemungkinan kurang lebih 5 lembar arsip bentuk khusus dan dapat menampung satu berkas atau topik dari arsip tersebut. Untuk urutan dari atas hingga bawah ini urutan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini merupakan wujud bagaimana arsip bentuk khusus tersebut dilakukan penataan dan pemberkasan. Dan untuk sumber foto ini didapatkan dari dokumentasi pribadi dari Ibu Indah Novitasari, SIPMA. Kemudian untuk penyimpanan tubes dan vertical plane. Sebagai contoh, ini didapatkan dari sumber internet. Untuk tubes ini seperti gulungan atau pipa, kemudian arsip tersebut digulung. Dan untuk vertical plane, posisi arsip tersebut menggantung dan berdiri. Untuk penyimpanan digital atau elektronik. Untuk penyimpanan digital dapat mencakup dua hal, yaitu menggunakan cloud atau repository. Tentunya ini menggunakan biaya yang cukup besar. Selain itu juga dapat dilakukannya kerjasama dengan pihak-pihak yang menyediakan layanan cloud maupun repository. Untuk cloud ini sebagai contoh dapat menggunakan Google Drive, kemudian OneDrive, dan lainnya. Untuk repository tentunya dimiliki oleh internal organisasi saja seperti UGM. Berikut lampiran mengenai sarana temu kembali pada arsip elektronik yang diolah. Untuk sarana temu kembali, kita dapat menggunakan Google Drive
dan kemudian dilakukannya hide link, dan link tersebut disimpan di bagian lokasi simpan, sehingga ketika kita membutuhkan arsip tersebut, kita dapat melihat daftar arsip tersebut dan langsung diarahkan kepada lokasi simpan. Sebagai contoh seperti berikut. Ini arsip nomor 1, kemudian kita tekan akan langsung ke direct ke arsip kartografi atau arsip bentuk khusus yang telah dilakukannya digitalisasi. Baik, sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.